Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di my channel. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu baik-baik aja ya. Oke deh, langsung aja. 1999 yang lalu, saat masih berusia 14 tahun, kami selalu bermain bersama. Kami terdiri 4 pria dan 4 wanita, yaitu Ipan, Pandi, Robi, Jo, Tia, Eni, Yolan, dan Ratih. Akibat sering bermain bersama, timbullah di antara kami sebuah rasa yang disebut cinta monyet. Kisah yang pertama diawali dengan kisah si Ipan, Pandi, dan si Eni. Bisa dibilang ini kisah cinta segitiga. Eni adalah wanita yang mempunyai tubuh indah. Siapa saja yang melihatnya pasti akan terpikat, termasuk saya. Namun di sini yang dominan adalah si Ipan. Dia memikirkannya hingga ngebayangin hal yang jorok. Eni juga termasuk dari keluarga yang berada, hingga semua fasilitas ia memilikinya. Tidak ingin kecolongan duluan, secara terang-terangan si Pandi mengatakan secara langsung bahwa ia menyukainya. Namun secara mentah-mentah ia ditolaknya. Tapi si Pandi adalah bukan orang yang mempunyai tipikal menyerah. Baginya dia pantang menyerah sebelum bisa memilikinya. Demi mendapatkannya, ia mengajak saya untuk membantunya bekerja di rumahnya Eni. Karena kebetulan ibunya juga lagi mencari buruh harian lepas untuk bersih-bersih di rumahnya. Dan demi si Pandi saya bersedia karena saya juga lagi butuh uang jajan, dan siap membantu karena dia adalah sahabat yang paling dekat dari saya. Hingga suatu ketika kami sedang bersih-bersih, tiba-tiba kami tidak sengaja melihat si Eni yang memakai pakaian seksi. Hingga timbullah di pikiran kami pikiran yang jorok, sambil meneteskan air liur. Tapi saya malah lanjut kerja, dan si Pandi mah malah fokus. Emang dasar kelakuan. Di hari Valentine, sambil menyelam minum teh, saat ibunya sedang keluar, tanpa berbasa-basi lagi, ia menyatakan cinta lagi dan memberikan bunga dan coklat yang ia sembunyikan sebelumnya. Tidak luput juga saya membantunya bicara agar si Pandi dapat diterimanya. Namun tetap saja bunga dan coklat itu dibuangnya, dan berkata berhentilah mengganggu saya karena saya sudah mempunyai pacar. Akhirnya kami berdua memutuskan berhenti dari pekerjaan tersebut. Secara tiba-tiba si Ipan datang ke rumah Eni untuk mengajak jalan. Si Eni tidak menolak, dia mau diajak jalan, pergi makan ataupun pergi nonton. Tentu ini membuat si Pandi merasa terpukul, karena sebagai sahabat melihat sang pujaan hatinya disikat juga. Si Ipan ini wajahnya lumayan dan dari orang yang berada, jadi wajar si Eni tidak menolak. Saat mereka berdua sedang makan di suatu kafe, si Pandi mengajak saya untuk mengikutinya. Lalu kami pantaulah dari kejauhan mereka yang sedang asik-asiknya. Tentu ini membuat si Pandi cemburu dan sakit hati. Karena hal ini si Pandi menjadi marah dan membabi buta. Perkelahian pun terjadi antara si Pandi dan si Ipan. Saya pun berusaha melarai agar tidak berkepanjangan karena di tempat umum. Akhirnya persahabatan mereka pun berantakan. Akibatnya setiap ketemu selalu saling baku hantam. Di saat demikian, tibalah seseorang mahasiswa kaya dan tampan, lalu menghampiri si Eni mengajak kenalan. Bukannya menolak, justru malah disambutnya dengan hangat. Di sini memang terlihat bahwa si Eni cewek gatel banget. Tentu
saja si Pandi dan si Ipan terkejut karena hal ini. Akhirnya mereka berdua pun sadar bahwa memang ternyata si Eni bukanlah wanita yang baik. Mereka berdua memutuskan untuk berdamai dan tidak lagi mengganggunya lagi. Eni pun telah jadian dengan mahasiswa tadi alias si Ewan. Dan si Ewan mempunyai adik perempuan yang ternyata bernama si Yolan. Nah, si Yolan tersebut dipacarilah oleh si Ipan, sedangkan si Pandi tetaplah jomblo. Hehehe, kasihan kan? Dan cerita pun selesai sampai di sini. Sampai di sini dulu ya guys. Lanjut di part 2 cerita Jo dan Tia. Jangan lupa like dan subscribe. Buat yang tidak suka boleh di skip aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.